Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One kali ini bersama dengan saya Maria Segaf. Sudah kita lihat tadi paling tidak apa sedikit cuplikan yang akan kita bahas. Memang ini menjadi salah satu isu yang krusial kalau kita berbicara mengenai hunian, rumah, tempat tinggal. Ini menjadi satu hal yang tak bisa dianggap sepele karena tidak hanya sebagai tempat berlindung, tidak hanya sebagai tempat untuk tidur saja, tapi ini merupakan suatu area lahan untuk bisa membangun generasi emas ke depan. Ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan mulia juga dari sebuah kementerian baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menciptakan 3 juta rumah per tahun. Meskipun banyak hingga saat ini begitu ya bermunculan isu-isu di luar sana mengenai bagaimana kemudian target, apakah kemudian rumah subsidi ini menjadi solusi, itu yang akan kita bahas karena malam hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama the one and only Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Fahri. Pak Wamen manggilnya sekarang. Kalau dulu seringkali ini ngontak dengan santai gitu, Bang Fahri. Kalau sekarang udah Pak Wamen, kabar sehat Pak Wamen? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kalau bisa saya hitung gitu ya Pak Wamen ya, di media televisi, betulkah ini kali kedua, pertama kali sempat di Indonesia Business Forum TV One dan kedua kalinya di One on One? Ya, sejak jadi anggota kabinet saya jarang sekali bicara di media. Jadi tapi kemarin TV One yang menjebak saya. Kayak gimana gitu kayak Bang kalau dijebak? Ya akhirnya saya memang perlu mulai bicara karena ada beberapa persoalan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti asal muasal dari peristiwa-peristiwa dan kebijakan di dalam kementerian baru ini, kira-kira begitu. Itu dia, kementerian baru, Kementerian Perubahan dan Kawasan Pemukiman. Cukup berat kalau kita lihat dari segi namanya, ya, beban dan juga tanggung jawab yang kemudian diemban. Sebelum kita bahas gitu ya Bang, banyak sekali ini kemudian masyarakat yang menitipkan pertanyaan kepada kami, mumpung ada Pak Wamen di sini. Tapi kita ingin tahu dulu sebenarnya Pak Wamen, ini merupakan kementerian baru, kementerian yang kemudian diciptakan dengan tujuan yang begitu mulia. Bagaimana kemudian bisa menciptakan tempat tinggal, menghadirkan bahwa warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak, itu di garis bawah itu Bang di sana ya. Tapi mengapa kemudian kalau kita lihat Bang cukup banyak begitu ya permasalahan yang ditemukan juga di lapangan. Tapi kita lihat dulu tujuan mulia sebenarnya dari dibangunnya kementerian ini apa Bang Fahri? Ya kita tahu bahwa pidato Pak Prabowo sering diulang-ulang di media, di sosial media, yang beliau mengatakan kita akan membangun 3 juta rumah. Itu kan beliau ucapkan dalam kampanye. 1 juta di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di pesisir. Nah artinya kalau itu diucapkan dalam kampanye, itu artinya itu kira-kira awal tahun lalu, awal tahun 2024. Nah makanya kemudian ketika beliau setelah dinyatakan presiden-elect gitu ya, artinya baik oleh survei maupun oleh akhirnya Mahkamah Konstitusi, beliau membentuk Satgas Perumahan untuk menseriusi penggalian dari persoalan perumahan ini, untuk juga menjabarkan janji kampanye beliau. Dan itulah yang kemudian terjadi, dan saya oleh ketuanya Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik Pak Prabowo sendiri, diundang untuk menjadi bagian dari tim Satgas Perumahan. Lalu kemudian membuat blueprint dan desain daripada kebijakan perumahan itu, dan kemudian direkomendasikanlah satu kementerian baru yang memisah antara pekerjaan umum ya dengan perumahan yang dulu bergabung gitu. Dan dulu kita hanya satu dirjen saja di PUPR begitu. Sekarang jadi satu kementerian. Nah karena kementerian ini baru memang banyak sekali pekerjaan konsolidasi internalnya, ya bayangkan dari 1 dirjen sekarang menjadi 4 dirjen, ya dari tidak punya sekjen, punya sikjen, punya irjen, eselon 2-nya itu sekarang 30-an, dulu eselon 2-nya mungkin cuma 8 begitu, sekarang menjadi hampir 30, dan seterusnya lah. Ya jadi ini pekerjaan yang luar biasa sekali. Tapi sambil mengkonsolidasikan kelembagaan dan kita harus memastikan bahwa mesinnya berjalan, maka kita juga harus menjaga kepercayaan masyarakat supaya janji kampanyenya
oleh rakyat tetap dilihat bahwa ini bisa dilaksanakan. Itu sebabnya saya yang biasanya jarang bicara ya sekarang saya mesti bicara untuk jangan sampai ada misleading di dalam kita membaca maksud daripada pemerintah khususnya dengan membentuk kementerian baru ini. Itu dia, penting sekali. Jangan sampai kita kemudian salah membaca maksud tujuan mulia dari pemerintah termasuk juga memegang janji dari rakyat Indonesia ini. Tapi kalau kita melihat Bang Fahri, Pak Wamen, arsitektur dari kebijakan di kementerian ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi setelah Pak Prabowo mengucapkan kata, itu satu kalimat magic ya yang visioner, dan saya setelah nanti sebelum saya kemudian ikut ke beliau di beberapa negara, tapi kira-kira akar dari kebijakan ini adalah identifikasi kita bahwa memang angka backlog istilahnya itu, backlog itu ada dua, antrian karena belum punya rumah, dan antrian karena rumahnya tidak layak. Itu jumlahnya besar sekali. Penduduk Indonesia sekarang ini per Maret ya data DTSEN istilahnya itu by name by address itu sekitar 285,5 juta orang Indonesia sekarang dengan jumlah keluarga sekitar 93 juta keluarga Indonesia dan jumlah rumah yang teridentifikasi itu baru sekitar 72 juta lebih atau 74 juta lebih. Jadi kalau kita menghitung ya kira-kira di tengah itulah muncul angka backlog yang setelah dilacak lebih dalam lagi, jumlah keluarga yang belum punya rumah di Indonesia ini sebenarnya sekitar 15 juta. Dan jumlah rumah yang tidak layak itu sekitar 20 juta. Tapi yang menarik begini, waktu disurvei rumah itu dilihat dulu dicek, ini layak apa tidak. Waktu layak orang di dalamnya ditanya, Anda pemilik apa bukan? Kalau dia bukan berarti ini yang disebut dengan backlog. Orang nunggu ya, orang pingin punya rumah begitu. Nah, satu lagi rumah yang tidak layak, tapi orang di dalamnya itu juga ditanya, punya rumah Anda ini punya rumah Anda enggak? Dia bilang bukan. Dan itu jumlahnya orang yang ditanya baik di rumah baik karena rumahnya tidak layak, tapi dia juga tidak punya rumah, itu jumlahnya sekitar 6 juta. Jadi ada 6 juta keluarga Indonesia yang sudah rumahnya tidak layak, tapi juga dia bukan pemilik daripada rumah itu. Jadi itu besar sekali, makanya angka 6 juta itu digabung dengan 9 juta, jadi orang yang tinggal di rumah layak, tapi rumah itu bukan punya dia, dan dia juga tidak punya rumah dan tanah di tempat lain, itu total jumlahnya 15 juta. Jadi ada 15 juta keluarga Indonesia yang sebenarnya nggak punya rumah. Ini kan dahsyat lagi, belum lagi yang tadi itu tidak layak huni. Ya, sanitasinya jelek, airnya kotor, rumahnya bocor, Aladin istilahnya atap lantai dindingnya hancur dan sebagainya. Ini juga jumlahnya sekitar 20 juta. Nah, karena besar sekali jumlah ini, maka Pak Prabowo menyebutkan angka magic itu, disebutnya angka 3 juta itu. Dan terus terang aja waktu kami diajak oleh beliau, pertama kunjungan bulan November ke Beijing, itu kita bertemu dengan para pengusaha di China, kita bertemu dengan pemerintah dan ada MOU dengan Kementerian Perumahan di China. Lalu kemudian kami setelah itu bertemu dengan lembaga-lembaga multi development bank termasuk IIB ya, Asian Infrastructure and Investment Bank yang berpusat di Beijing, menjelaskan ide dari Bapak Prabowo. Rata-rata semua antusias karena menurut mereka inilah waktu pertama rencana dan desain kebijakan itu serius dia lihatnya. Karena dengan membentuk kementerian baru dan ada visi besar di dalamnya, mereka itu ingin terlibat. Ada banyak sekali negara yang berminat ya, baik lembaga negaranya itu sendiri maupun multi development bank-nya, artinya bank yang kita ikut mendirikannya seperti Asian Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank, itu semua minat untuk masuk membantu pembiayaan kita gitu. Ya, jadi luar biasa efek dari kata-kata magic 3 juta rumah itu gitu. Ini yang menarik juga sebenarnya ingin kami bahas ya, bagaimana kemudian banyaknya negara dan juga bank-bank dunia yang ingin kemudian bisa terlibat berinvestasi dalam proyek besar ini. Tapi sebelumnya Bang, begini, kita tidak ingin ya Bang, proyek besar, mulia tujuannya untuk warga negara Indonesia ini hanya sekedar omon-omon semata gitu. Kita ingin juga lihat bagaimana faktanya di lapangan saat ini. Anda turun langsung, Anda juga sebagai Satgas. Semuanya seperti apa Bang Fahri? Jadi makanya kita mengidentifikasi waktu kementerian dibentuk, kita berdebat kira-kira bagaimana strukturnya. Maka kami bagi strukturnya itu ada 3, berdasarkan janji Presiden.
Jadi ada Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, ada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan karena ini 1 juta, 1 juta, dan ada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Karena kita juga mau memperbaiki kawasannya. Jadi para ahli urban planning mengatakan bahwa kalau kawasannya itu jelek, biasanya rumahnya jadi jelek gitu. Karena itu kawasan juga harus dikelola. Nah, kemudian ada satu lagi Direktorat Tata Kelola. Masing-masing ini kita kasih tugas, ya. Ada perumahan desa kita identifikasi apa masalahnya. Di desa itu rata-rata orang punya rumah, orang punya tanah dan punya rumah, tapi tidak layak memang. Karena itu tadi tradisi dan keadaan ekonomi masyarakat yang menyebabkannya itu rumah jadi tidak layak. Sehingga kita mengcapture bahwa di desa itu sasaran kita yang utama adalah kita renovasi besar-besaran. Dan luar biasa Bapak Presiden waktu kita menyebut angka, jadi renovasi itu per rumah itu kira-kira angkanya itu sekitar 21,8 juta rupiah, 1,8 kira-kira untuk biaya administrasi, fasilitator dan sebagainya. Kemudian 2,5 diberikan langsung kepada keluarga yang akan mendapatkan bantuan, dan 17,5 juta itu untuk biaya pembelian material. Jadi total kalau kita renovasi 1 juta rumah kira-kira itu 21,8 triliun, dan kalau 2 juta kira-kira 43,6 triliun. Presiden langsung setuju. Ada uangnya, beliau bilang, pokoknya setuju beliau. Kita senang betul ya, karena ini pakai APBN dan ini 2 juta kira-kira setiap tahun mau direnovasi dan itu akan masif sekali. Renovasi itu bagi masyarakat di desa dengan uang sekitar 20 juta bulatnya itu betul-betul kayak rumah baru juga, karena orang-orang di desa itu kadang-kadang gotong royong. Dia juga ikut nambahin tetangganya, kakaknya beliin dia semen dan sebagainya. Itu kita akan fasilitasi dengan baik. Dan di dalam komponen biaya tadi itu ada 17,5 juta yang kami mulai bicarakan dengan Kementerian Koperasi agar 80.000 koperasi merah putih sekarang yang dibangun oleh Bapak Presiden ikut menjadi supplier dari bahan-bahan bangunan, supaya bahan bangunan ini jangan kemudian mengandalkan pengusaha-pengusaha besar aja, tapi mereka-mereka yang terlibat dalam BUMDes, BUMDes, koperasi pedesaan, usaha-usaha kecil di desa itu bisa terlibat, suplai batu, suplai pasir, suplai macam-macam yang ada di desa, di daerah-daerah, sehingga perekonomian di bawah akan bergerak dengan 2 juta tadi itu. Nah, 1 juta atau sebelum masuk 1 juta, kita juga mau memperbaiki pesisir. Kebetulan kami koordinasi dengan Kementerian Kelautan, yang pesisir itu pada dasarnya kontrolnya selama ini ada di Kementerian Kelautan, dan mereka mendapat anggaran juga dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan tentunya untuk merenovasi 1.000 kawasan pesisir. Dari 13.000-an kawasan pesisir kita di seluruh Indonesia itu, kira-kira 1.000 akan direnovasi oleh Kementerian KKP, dan karena itulah kalau kami di kementerian ini nambah 300.000 aja, itu udah 10% dari total seluruh pesisir kita. Jadi di desa nanti kalau kita renovasi 2 juta itu 10% dari 20 juta backlog tadi itu. Kemudian di kawasan pesisir tadi 10% dari seluruh kawasan pesisir. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun perumahan yang juga mengisi tadi itu backlog kepemilikan tadi itu, terutama di perkotaan. Nah ini dia, menarik kalau kita berbicara mengenai perkotaan, Bang Fahri, mohon maaf saya potong, karena cukup pelik begitu ya permasalahan yang ada, belum lagi kalau kita membaca begitu ya judul-judul berita di media online, media televisi, aduh kok kayaknya miris gitu Bang, orang-orang yang sudah berharap penuh terhadap kementerian ini kemudian muncul berbagai permasalahan ini. Kami ingin tanyakan langsung kepada Pak Wamen, temuannya langsung di lapangan Pak, targetnya hingga saat ini seperti apa, faktanya bagaimana? Sesaat lagi, kami tahan dulu ya, kami tahan dulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di One on One.